Puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Bekal Hari. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesetiaannya. Terima kasih mau mendengarkan program Bekal Hari, mengikuti program Bekal Hari. Untuk Anda yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari, saya juga sangat terhormat sekali bisa menerima Anda semua di ruang ini. Saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada Anda semua. Tuhan ingin memberkati Anda semua. Mohon maaf, mungkin istri saya tidak bisa hadir karena anak kami sakit dari tadi malam gak bisa tidur. Tapi kita percaya kesetiaan Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Program Bekal Hari ini adalah program satu di setiap hari yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa memberikan kekuatan atau memperlengkapi Anda untuk menghadapi kehidupan karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga rekan-rekan semua. Puji Tuhan, hari ini temanya adalah menyala. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kuasa-Mu yang melimpah. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat rekan-rekan kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang besar buat setiap mereka. Tuhan ingin menyalakan mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbendung Tuhan. Pekerjaan-Mu tidak tertahankan dalam kehidupan mereka. Mereka akan bersinar terang Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, roh yang ada pada kami Tuhan, roh ada pada mereka lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh apapun bahkan digabungkan sekalipun tidak sanggup melawan roh-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, benar Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan itu mengalahkan semua kekuatan di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Dalam tema menyala ini saya bawakan dari Keluaran 2 lagi ya. Ceritanya masih tentang Musa. Keluaran 2 ayat 15 saya bacakan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Kemarin kita sudah bicarakan. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Saudara, menarik bahwa Rehuel itu artinya adalah friend of God ya. Jadi waktu Musa mengalami suatu pergumulan karena dia mau dibunuh oleh Fir'aun, dia lari ke tanah Midian, lalu dia bertemu dengan Rehuel ya. Rehuel itu artinya friend of God ya. Jadi ketika kita mengalami pertentangan, kita mengalami suatu masalah yang besar, kita pasti bisa bertemu dengan Allah kita karena Allah kita adalah teman kita. Dia adalah Allah yang mau menemani kita di masa-masa sulit kita. Dan Midian itu artinya pertentangan, perkelahian ya. Jadi menarik sekali, memang luar biasa ya. Ketika Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, saya percaya itu adalah masa-masa pergumulan batin Musa juga. Bagaimana sebetulnya dia yakin bahwa Tuhan itu memakai dia untuk menyelamatkan Israel. Tapi saudara-saudaranya tidak mengerti. Dan di dalam batinnya pasti ada pertentangan. Gimana ya Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel lewat saya. Tapi orang-orang Israel tidak bisa mengerti. Dan sepertinya saya menjadi menjauh karena dia harus lari dari Mesir pergi ke Midian. Di kisah 7 ayat 23 dikisahkan pergumulan batin ini. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun, yaitu jadi Musa itu ketika mau dibunuh oleh Fir'aun itu di umur dia 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel.
Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Itu yang dialami oleh Musa, satu pertentangan batin yang mungkin kita juga mungkin alami saat-saat ini ya. Dia pasti mempertanyakan janji Tuhan. Dia mempertanyakan kondisinya yang bertentangan dengan mimpi dan tujuan yang dia yakin Tuhan berikan kepadanya. Jadi kalau kita sekarang mengalami pertentangan batin ya, kok saya masih begini? Padahal janji Tuhan besar, luar biasa buat hidup saya. Jangan berkecil hati rekan-rekan semua, rekan-rekan tidak sendirian ya. Ada nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab juga yang mengalaminya. Dan Tuhan juga yakin, dan Tuhan juga sebetulnya melihat bahwa kondisi itu adalah kondisi persiapan kita. Dia sedang menyiapkan kita ya. Selama 40 tahun hidup pertama Musa, dia yakin Tuhan akan menjadikan dia pemimpin bangsa Israel. Mungkin selama ini juga kita yakin bahwa Tuhan akan membawa kita kepada janjinya. Dia yakin Tuhan akan memakai dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi terjadi suatu kejadian sampai dia akhirnya jatuh ke tanah Midian. Dia menginjakan kaki ke tanah pertentangan itu. Midian itu artinya pertentangan. Dia sampai pada keadaan di mana jiwanya mengalami pertentangan. Apakah ini Tuhan janjimu? Apakah yang sedang terjadi dalam hidup saya? Apakah saya bisa menggenapi janji yang Tuhan berikan kepada saya? Mungkin itu yang rekan-rekan alami semua. Tapi saya mau beritahukan kepada Anda semua, janji Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Meskipun Musa harus mengalami pertentangan jiwanya selama 40 tahun kemudian, tetapi Tuhan memastikan janjinya pasti terjadi. Meskipun Anda mengalami pertentangan jiwa saat ini dan belum tahu kapan berakhir, percayalah saudara, rekan-rekan semua, janjinya pasti terjadi. Sekali lagi, janjinya pasti terjadi, rekan-rekan. Sekali waktu Anda, saat Anda sedang melakukan kegiatan biasa Anda, Tuhan akan mengunjungi Anda secara spesial. Itu yang terjadi pada Musa. Dikatakan di ayatnya, adapun Musa, ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro mertuanya. Ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa sedang melakukan kegiatan rutinnya menggembalakan kambing domba Yitro. Tetapi sekali waktu Tuhan menginterupsi rutinitas dia dan mengingatkan kembali akan tujuan dia menciptakan Musa. Sama seperti Musa, saya percaya ketika Anda sedang biasa melakukan rutinitas kegiatan Anda semua, baik ibu rumah tangga, baik karyawan, baik pebisnis, suatu saat Tuhan akan menginterupsi Anda dengan sesuatu yang spesial. Dia akan menarik perhatian Anda dengan sesuatu yang spesial. Mari nantikan waktu Tuhan untuk berbicara kepada Anda semua. Musa melihat nyala api yang keluar dari semak duri. Berkali-kali Tuhan menunjukkan bahwa dia ada di masa-masa tersulit manusia. Saudara, gunung Horeb, tempat tadi Musa menggembalikan kambing dombanya, itu artinya juga tandus, panas. Tapi Tuhan membawa dia ke gunung Horeb. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di gunung Horeb, di tempat yang tandus, di tempat yang panas. Dan setelah itu juga dia menunjukkan dirinya sebagai nyala api yang keluar dari semak duri. Dari semak duri. Tuhan berbicara pada saya, kesulitan apapun yang menimpa kita semua, kepada Anda, kesulitan itu tidak akan membuat Anda terbakar. Penyakit itu tidak akan membuat engkau terbakar. Perselisihan keluarga itu tidak akan membuat engkau terbakar. Kesulitan keuanganmu tidak akan membuat engkau terbakar. Masalah di pekerjaanmu tidak akan membuat engkau terbakar. Kesulitan di bisnismu juga tidak akan membuat engkau terbakar. Tetapi lewat semua itu Tuhan akan membuat engkau menyala. Saya percaya lewat semua itu Tuhan akan membuat engkau menyala. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan tangan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Rekan-rekan semua, cerita ini Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ceritanya tentang bagaimana Nebukadnezar membuat satu patung
dan dia meminta seluruh bangsa menyembah patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah. Nebukadnezar yang tidak mau hanya mendengar dari orang, dia panggil mereka bertiga, lalu dia bilang, saya akan bunyikan suara, maka engkau harus menyembah dewa itu. Tapi ketika dia bunyikan suara itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah. Lalu marahlah Nebukadnezar. Dan dia berkata bahwa lemparkan mereka, campakkan mereka ke dalam api. Lalu apa yang dilakukan Nebukadnezar? Dia menyalakan 7 kali lebih panas daripada sebelumnya tungku api itu. Dia nyalakan 7 kali lebih panas. Dia begitu marah sampai dinyalakan 7 kali lebih panas. Orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar. Tetapi ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Tapi saudara, yang menarik dikatakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan bebas tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Luar biasa saudara, Tuhan berbicara kepada saya. Coba lihat, Nebukadnezar bisa melihat keempat orang itu. Saya tadinya bayangkan ketika mereka di perapian itu, bentuknya seperti hitam-hitam. Jadi waktu Nebukadnezar melihat 4 orang itu, kelihatannya hitam-hitam berjalan begitu ya. Karena di perapian, saya membayangkannya ada hitam-hitam. Tapi dikatakan, dia bisa melihat rupa orang itu seperti anak dewa. Saudara, engkau akan menyala di perapian. Bukan seperti orang yang terbakar. Bukan gelap seperti orang yang seperti arang, seperti kayu yang sedang terbakar. Tetapi Anda akan menyala. Dan dia melihat bagaimana ada rupa seperti anak dewa. Saudara, saya percaya sekali ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dihadapkan suatu kondisi yang sangat luar biasa ekstrim, Tuhan mau untuk membuat kita menyala. Tuhan ingin kita bisa lebih bersinar di dalam kehidupan kita. Menyala berarti 2 hal buat saya. 1 terang, 2 kehangatan. Anda akan menerangi orang lain lewat kesulitan yang saat ini Anda alami. Ketika orang tidak tahu harus melangkah kemana, engkau memberikan jalan untuk mereka. Menerangi pikiran mereka dengan firman yang daripada Tuhan. Ketika ada orang yang putus asa, engkau memberikan harapan untuk mereka. Ketika ada orang yang mau bunuh diri, engkau memberitakan Yesus kepada mereka. Yang kedua adalah kehangatan. Terlalu banyak orang yang merasa tidak dikasihi. Saudara, rekan-rekan semua di sekitar Anda, pasti banyak orang yang sering merasa tidak dikasihi. Kita cuma perlu membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan mereka. Mother Teresa pernah bilang begini, the most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. Kemiskinan terbesar, kemiskinan yang paling sulit di dunia ini adalah kesendirian, kesepian, dan rasa yang tidak pernah merasa dikasihi, dan perasaan yang tidak pernah merasa dikasihi. Sudah ada begitu banyak orang yang begitu butuh kehangatan yang daripada kita. Saya percaya kita bisa memberikan kehangatan buat mereka, supaya orang tidak menjadi putus asa, orang tidak menjadi berniat untuk membunuh dirinya sendiri. Karena ada kita di antara mereka, kita yang menyala ketika kesulitan yang ekstrim menghadang kita. Kita menyala, Tuhan menyalakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya di masa-masa sulit ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Entah bagaimana kita punya perasaan atau kita punya keinginan untuk selalu mendekat kepada Tuhan di masa sulit ini. Dan di masa-masa ini saya percaya Tuhan akan membuat kita menyala. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Kesulitan apapun yang Anda alami tidak akan pernah membakarmu. Tuhan akan membuat engkau menyala hari ini. Bersiaplah, nikmatilah kedahsyatan Tuhan hari ini. Engkau akan memberikan terang bagi jalan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Dan akan memberikan kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, Tuhan akan menyalakan engkau hari ini. Bersiaplah, ada nyala Tuhan yang luar biasa yang membuat Anda bersinar terang hari ini. Puji Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya kondisi-kondisi yang kami alami saat ini, kesulitan apapun Tuhan, penyakit yang belum tersembuhkan, keuangan yang belum pulih Tuhan,
karir yang belum meningkat, bisnis yang belum terlihat kemajuannya. Kami percaya itu tidak akan membakar kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, semuanya itu akan membuat kami menyala. Seperti Tuhan yang menyalakan semak duri, Tuhan. Tuhan juga akan menyalakan kami, Tuhan, di tengah-tengah kondisi kesulitan kami. Kami percaya, Tuhan, Kau akan memberkati rekan-rekan kami semua. Kami percaya yang sakit boleh sembuh dan mereka akan menyala, Tuhan, buat orang-orang sekitar mereka. Menyembuhkan orang-orang lain, Tuhan. Mereka yang kesulitan keuangan, Tuhan juga akan memberkati keuangan mereka. Dan mereka akan menyala, Tuhan. Memberikan juga solusi-solusi keuangan buat mereka-mereka yang masih kesulitan dalam keuangan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami untuk di pekerjaan, di bisnisnya, Tuhan. Apapun yang mereka alami, Tuhan akan membuat mereka menyala di pekerjaan dan bisnis mereka, Tuhan. Supaya mereka menjadi terang, Tuhan, buat orang-orang sekitar mereka. Orang-orang yang tidak bisa bekerja dengan baik, orang-orang yang tidak mencapai targetnya, Tuhan yang akan membawa rekan-rekan kami ini, Tuhan, menjadi terang buat mereka semua, memberikan jalan keluar. Buat mereka yang kesulitan dalam perselisihan keluarga, kami berdoa. Kami percaya Tuhan akan membuat mereka menyala, Tuhan. Membuat keluarga mereka dipulihkan dan mereka akan menjadi berkat buat keluarga-keluarga lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum saya tutup program ini, saya ingin berdoa buat saudara semua, rekan-rekan semua yang belum pernah mendengar tentang kasih Tuhan. Saya percaya hanya Tuhan yang bisa mengasihi Anda, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Saya mau berdoa buat saudara, kalau Anda mau diselamatkan, pengen dikasihi oleh Tuhan, mari ikuti doa saya. Tuhan, terima kasih. Saya ingin sekali dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin sekali diselamatkan oleh Tuhan. Tapi saya ini orang berdosa, Tuhan. Saya minta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan saya. Saya ingin diterima oleh-Mu, Tuhan. Ampunilah dosa saya, Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kalau Anda sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Download Play Store, Alkitab di Play Store atau App Store saudara. Anda harus membaca firman Tuhan, Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang membuat Anda bisa kuat setiap harinya. Oke, saya ingin berkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin, amin, puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom ayat atau statement atau bagi berkat atau beban doa di IG chat kami. Saya ingin sekali mendengarkan juga berkat dari saudara, dan kalau ada beban doa, saya ingin juga mendoakan saudara. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap harinya dalam program Bekal Hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.